Ya, dimulai aja ya Pak ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kaprodi dan para dosen yang telah hadir di acara evaluasi sidang PKL dan tugas akhir ya di link Zoom ini, dan juga para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk memulai acara ini atau kegiatan ini, nantinya akan saya sampaikan beberapa evaluasi terkait sebelum sidang atau pada saat pengumpulan, lalu pada saat sidang berlangsung, lalu setelah itu nanti diakhiri dengan saya akan menyampaikan beberapa hal untuk terkait teknis pembukuan, dan nanti tanggal pengumpulan, dan nanti di akhir akan ada sidang kode etik ya, Pak Firdi ya. Iya Bu. Ya, di akhir ya, nanti di akhir, ya, di akhir. Evaluasi sidang, ya. nanti akan ada sidang kode etik untuk semua mahasiswa. Oke, saya mulai aja, langsung aja ke saya mulai dari evaluasi pada saat pengumpulan. Jadi setelah saya lihat dilihat daftar pengumpulan untuk pengumpulan dan pelaporan PKL, di sini tercatat yang pengumpulan tepat waktu ini ternyata hanya 7 orang saja dari 23 orang. Ini kalau di persentase hanya 30% saja. Jadi ini saya ingatkan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi bahwa sesuai sanksi yang telah disampaikan pada kegiatan sosialisasi di awal, maka setiap keterlambatan ini akan mengurangi poin penilaian ya. Jadi pengurangan poin penilaian ini tidak hanya pada saat pengumpulan draft saja, nanti juga pada saat pengumpulan buku laporan PA yang sudah dijilid ya, yang sudah selesai direvisi. Jika ada keterlambatan juga itu akan mengurangi terhadap poin penilaian. Dan di sini kalau kita lihat nih, ini luar biasa ini, ada yang nyari sebulan ya atas nama Wiradinata. Ya. Hampir satu, ya mau tinggal 4 hari lagi udah sebulan terlambatnya ya. Di sini jadi memang sangat disayangkan sekali. Misal pengumpulan kan ini tinggal upload aja ya, nggak susah sebetulnya. Tinggal menyiapkan file saja, tidak perlu ngeprint. Cuma memang kenyataannya seperti ini. Lalu tadinya saya pikir di pengumpulan laporan TA mungkin akan lebih baik, ternyata tidak juga gitu. Di pengumpulan draft laporan TA yang mengumpulkan tepat waktu ternyata lebih sedikit. Kalau yang PKRJ orang, yang TA 6 orang. Jadi hanya 26%. Juga sama, sesuai sanksi yang telah disampaikan pada kegiatan sosialisasi, maka setiap keterlambatan juga untuk TA akan mengurangi poin penilaian. Dan di sini yang paling terakhir mengumpulkan itu adalah atas nama Lia Sauya. Dan itu juga setelah ditanyakan di grup ya, baru ngeh gitu ya. Baru besoknya pada upload gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sangat disayangkan sekali. Bisa seperti ini ya. Saya pikir telat. Ya kalau mau telat tuh hanya beberapa, ya sehari 2 hari gitu. Tapi bisa sampai ada yang sampai tanggal 5 Agustus ya baru mengumpulkan. Lalu evaluasi saat sidang berlangsung. Jadi di sini ternyata terjadi pelanggaran kode etik dan kedisiplinan ya. Dengan adanya mahasiswa yang tidak menggunakan pakaian seragam lengkap saat melakukan. Kami suaranya punten agak nggak ini Bu. Oh nggak kedengeran Bu ya? Kedengeran cuma agak apa? Ada noise nih. Oh iya, waduh saya nggak bawa ini. Tapi jelas nggak Bu?
Jelas Cuma sih, noise. Bu, ya. Jelas, Bu, cuma sedikit aja ada noise-noise-nya. Oh iya. Ya, lalu evaluasi saat sidang berlangsung, ini juga ternyata ada terjadi pelanggaran etik dan kedisiplinan ya. Nah, ini cukup mencengangkan juga gitu ya, bahwa ada mahasiswa yang tidak menggunakan pakaian seragam lengkap saat melakukan sidang, dengan kecenderungan ini mempermainkan ya, tidak menghormati proses sidang, adanya penyebaran foto ya di grup. Lalu setelah itu di sosmed ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan atau tidak layak itu dijadikan bahan candaan sebetulnya. Nah, sehingga terkait dengan pelanggaran ini maka nanti akan diberikan sanksi yang sesuai. Nah, sanksinya seperti apa nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Firdy selaku Pak Kaprodi ya, nanti di akhir dari evaluasi sidang ini ya. Itu akan ada sanksi, akan diberikan sanksi, terutama kepada penyebar foto mahasiswa yang tidak menggunakan pakaian seragam tidak lengkap itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan kembali tentang teknis validasi dan tanda tangan untuk berita acara perbaikan, buku bimbingan, dan lembar pengesahan PKL dan TA. Karena saat ini masih dilakukan WFH dan perkuliahan juga akan tetap secara daring sampai nanti semester lanjut, sehingga mungkin tidak akan ada istilahnya tatap muka lagi gitu ya, mungkin sampai nanti wisuda mungkin gitu ya. Semuanya akan dilakukan secara daring, sehingga untuk teknis penandatanganan utamanya untuk lembar pengesahan PKL di sini saya jabarkan dalam 4 poin ya. Pertama, untuk berita acara perbaikan PKL dan TA, kalau ini sebetulnya dari pembimbing itu tidak perlu memberi tanda tangan, jadi cukup memberi tanda checklist saja. Dan nanti ini mahasiswa yang akan mengirimkan berita acaranya ke masing-masing pembimbing dan penguji. Nah, lalu setelah selesai melakukan validasi terhadap berita acara perbaikan, jika sudah dilakukan perbaikan dan sudah divalidasi oleh pembimbing dan penguji, maka setiap mahasiswa ini bisa langsung membukukan laporan PKL dan TA-nya. Jadi dibukukan mulai dari lengkap ya, mulai dari cover gitu ya, sampai membuat juknis gitu ya, lalu poster dan jurnal. Nah, namun untuk sampai ke sana, nah ini kan untuk buku bimbingan PKL dan TA kan ini harus dilengkapi. Nah, untuk buku bimbingan PKL dan TA, nah di sini teknisnya setiap mahasiswa harus mencetak terlebih dahulu buku bimbingannya. Dicetak dulu, lalu setelah itu diisi, ditulis tangan gitu ya, oleh setiap mahasiswa. Si buku bimbingannya harus diisi dulu lengkap, utamanya untuk daftar bimbingan. Ya, untuk daftar bimbingan PKL dan TA ya. Nah, itu diisi lengkap, baik pembimbing 1 dan pembimbing 2. Diisi lengkap nama, NPM, judul, daftar uraian, topik bimbingan ya, yang dilakukan ke pembimbing, baik secara daring atau non-daring, lengkap. Lalu mahasiswa menandatangani si form bimbingan itu, asli. Nah, kalau sudah, buku bimbingan yang 1 buku itu oleh setiap mahasiswa ini di-scan. Lalu setelah di-scan, baru dikirimkan ke pembimbing. Nah, nanti oleh pembimbing, buku bimbingan ini akan dicetak. Lalu akan diberikan tanda tangan asli oleh masing-masing pembimbing. Lalu setelah itu dikumpulkan ke koordinator ya, untuk pengarsipan. Jadi sehingga tidak ada bolak-balik kirim dokumen. Nah, lalu yang ketiga, untuk lembar pengesahan PKL dan TA, di sini setiap mahasiswa menyiapkan file lembar pengesahan sebanyak 2 lembar yang sesuai dengan format ya. Itu semua format untuk lembar pengesahan itu ada di buku panduan, baik buku panduan PKL dan TA. Jadi ada 2 lembar ya, ada lembar pengesahan untuk pembimbing,
lalu ada yang untuk bagian penguji. Nah, di sini mahasiswa harus menyiapkan filenya, bentuknya Word, ya, doc. Jadi bentuk filenya ini doc lengkap. Jangan sampai salah menulis tanggal sidangnya ya. Lalu diperhatikan juga format margin gitu ya, berapa pasti jaraknya, lalu setelah itu posisi rata kiri kanan sampai ke si NIK atau NIP masing-masing pembimbing dan penguji ya, diperhatikan jangan sampai salah. Nanti kalau sudah selesai penyiapan file itu, lalu dikirimkan ke pembimbing. Nah, nanti oleh pembimbing lembar pengesahan tersebut cetak, dan nanti oleh pembimbing akan dilengkapi tanda tangannya asli yang lengkap beserta dengan tanda tangan asli penguji dan kaprodi. Setelah itu nanti akan dilengkapi juga dengan cap gitu. Nanti kalau sudah lengkap semua, nanti oleh kaprodi lembar pengesahan itu akan di-scan dan dikirimkan ke mahasiswa. Ya, ke mahasiswa yang bersangkutan untuk dilampirkan nantinya pada laporan PKL atau TA-nya ya, untuk di bagian lembar pengesahan. Di sini ada catatan untuk lembar pengesahan PKL khusus untuk lembar pengesahan pembimbing internal dan eksternal. Nah, ini tanda tangan khusus untuk eksternalnya. Ini akan dimintai langsung oleh prodi nanti ke setiap perusahaan. Nanti kita akan menggunakan surat resmi, sehingga setiap mahasiswa nanti wajib sebelumnya ya harus mengisi dulu data di Google Form untuk kelengkapan nama perusahaan, tempat KL, beserta nama pembimbing eksternalnya. Jadi nanti ini oleh prodi ya akan mengurusi gitu ya, sampai ke kita meminta juga supaya nanti karena di PKL itu kan harus ada nilai eksternal. Oke, itu untuk teknis validasi dan tanda tangan untuk di beberapa dokumen ya, pelengkap ya, dokumen untuk kelengkapan pengumpulan PKL dan TA. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk mahasiswa? Gak ada ya? Suara saya masih jelas? Mohon maaf Bu, kalau suara dari saya putus-putus sih Bu suaranya. Putus ya? Iya Bu. Iya, Bami putus-putus. Tapi bisa dimengerti nggak suaranya? Iya sih Bu, kalau dari bacanya. Ya, ya udah nggak apa-apa. Kan ada slide-nya juga ya, bisa sambil dibaca. Soalnya saya nggak pakai headphone, nggak bawa, jadi susah juga ininya. Oke, saya lanjutkan ya, meskipun putus-putus, mudah-mudahan bisa tetap jelas mengerti ya, bisa mengerti apa yang disampaikan. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan jelaskan beberapa bagian-bagian yang harus ada di dalam buku PKL dan TA. Karena nanti yang akan dikumpulkan itu adalah tidak hanya buku TA, tapi ada buku PKL juga. Jadi di sini yang harus diperhatikan, ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Jadi jangan kopas itu aja dibikin dua buku, yang satu judulnya PKL, yang satu judulnya TA, nggak gitu ya. Tapi diperhatikan dengan sama ya isinya. Kalau untuk di PKL, nah di sini bagian dalam buku PKL itu bedanya dengan yang tugas akhir, tidak ada halaman persembahan. Selebihnya memang sama. Kalau di buku TA itu ada halaman persembahan ya. Setelah halaman pengesahan itu ada halaman persembahan. Baru setelah itu abstrak. Ya, selebihnya itu persis. Ya, sama seperti yang di PKL. Lalu untuk di bagian utama buku PKL ya, di sini jangan sampai salah menulis juga. Kalau di buku PKL bab 5 itu namanya nama babnya ya, nama atau judul babnya ini perancangan sistem. Kalau di buku TA pembangunan sistem ya. Jadi kalau di bab 5 untuk buku TA pembangunan sistem itu isinya perancangan dan screenshot ya,
hasil implementasi. Kalau di buku PKL bab 5 perancangan sistem hanya perancangan saja. Ya, sampai merancang si user interface. Ya. Bagaimana dengan lampirannya? Ya, untuk PKL bedanya itu tidak ada buku petunjuk teknis. Sedangkan untuk di buku TA itu ada buku petunjuk teknis. Jadi nanti di bundlnya itu ketika mengupload ke Google Form nanti untuk buku TA itu sekaligus dengan buku petunjuk teknisnya ya, sebagai lampiran. Seperti itu. Lalu untuk aturan penomoran, karena ini selalu menjadi pertanyaan ya di setiap angkatan. Suka banyak yang bingung gitu ya, bagaimana memberi nomor ya, nomor halaman. Ini sama untuk PL dan TA. Jadi untuk penomoran lembar judul dalam itu halamannya tapi tidak ditulis. Mulai ditulis itu di posisi halaman abstrak. Sehingga halaman abstrak itu halamannya 5 dan 6 untuk abstrak bahasa Inggris. Setelah itu kata pengantar dan seterusnya melanjutkan ya halamannya. Nah, untuk bab ini sesuai contoh ya di sini. Jadi kalau bab sesuai babnya. Jadi nomor bab, strip, nomor halaman itu untuk penomoran halaman di setiap bab. Ya, saya harap ini cukup jelas ya suara saya ya penjelasannya. Jadi untuk header dan footer ini harus diperhatikan, tulisannya ini harus miring ya. Kalau header huruf kapital rata kanan miring. Kalau untuk footer hurufnya tidak kapital tapi miring. Ya, jadi jangan lupa untuk penomoran babnya nomor bab strip nomor halaman. Jadi setiap bab jadi nggak lanjut gitu ya. Setiap bab memiliki nomor halaman yang berbeda-beda. Ya, tergantung nomor babnya. Itu aturan penomoran halaman. Lalu untuk daftar pustaka, sumber daftar pustaka yang dapat dimasukkan pada buku laporan PKL dan TA ini bisa mengambil dari beberapa sumber ini ya. Jadi bisa mengambil dari buku, artikel dalam jurnal, lalu acuan dari skripsi, tesis atau disertasi, dari proceeding, dari makalah atau dari dokumen resmi pemerintah itu bisa. Jadi memang dihindari saja kalau sumbernya ini misalnya dari WordPress, Wikipedia, itu lebih baik tidak perlu dimasukin ya. Tidak perlu dimasukkan menjadi daftar pustaka di buku laporan PKL dan TA-nya. Dipilih saja dari ke 1, 2, 3, 6 ya. Ke 6 sumber daftar pustaka ini saja acuannya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan buku petunjuk teknis? Nah, isi buku petunjuk teknis itu harus terdiri dari cover ya, ada judul dalam, ada lembar pengesahan juga. Berarti nanti lembar pengesahan itu yang dikirimkan tidak hanya untuk yang di buku laporan ya, tapi juga lembar pengesahan yang untuk di buku petunjuk teknis itu juga dikirim, karena untuk buku petunjuk teknis ini kan si kertasnya kan berbeda, dia bentuknya A5 ya. Nah, sehingga dibuat aja 2 file berbeda lah, gitu ya, lembar pengesahan petunjuk teknis dan lembar pengesahan untuk buku laporan PKL dan TA. Nah, lalu untuk format halamannya, ya di sini jarak tepi atasnya 3 cm, tepi bawahnya 2 cm, spasi penulisan 1,5, ya fontnya diperhatikan, ukuran judul, ukuran isi, dan untuk format penomoran halaman ikuti buku utama. Jadi kalau misalnya bab 1 berarti bab 1 strip 1 gitu ya. Kalau bab 2 berarti bab 2 strip 1 gitu ya. Untuk isi headernya itu ditulis petunjuk teknis nama produknya, berarti nama sistem informasinya. Ya, ukuran fontnya untuk header ini 11 dan dicetak reguler ya. Jadi tidak perlu miring. Itu untuk buku petunjuk teknis. Nah, di sini untuk layout cover, lembar pengesahan, buku utama PKL dan TA, serta petunjuk teknis, ini semua masing-masing layout ini ada di masing-masing buku panduan. Kalau untuk yang buku PKL, semuanya ada di buku panduan PKL ya, di bagian akhir ya, di lampiran. Kalau untuk
buku utama untuk TA ya, untuk TA itu bisa dilihat di buku panduan TA. Ya, pokoknya semua masing-masing layout, cover, lembar pengesahan, buku utama, TA, semua ada di masing-masing buku panduan. Jadi harusnya sih nggak perlu banyak nanya-nanya lagi ya, karena semuanya mendapatkan buku panduan yang sama, sehingga pasti ya harusnya tidak ada kesalahan dalam membuat layout. Jadi jangan mengikuti layout atau format kakak tingkat ya, ikuti buku panduan. Ya, ikuti yang ada di buku panduan yang sudah diberikan supaya semuanya seragam. Nah, untuk jurnal di sini format penulisan jurnal ya, di sini persis seperti format jurnal PKL yang kemarin sudah pernah dibuat, cuma tinggal disesuaikan saja isinya dengan hasil dari TA. Nah, di sini untuk jurnal ini wajib melewati proses bimbingan terlebih dahulu oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Jadi kalau sudah dapat validasi dari masing-masing pembimbing, baru nanti bisa diupload gitu ya, menjadi bagian dari dokumen TA ya. Gitu. Ya, jadi harus ada dulu validasi dari kedua pembimbing bahwa isi sudah sesuai, layout, format semuanya sudah sesuai. Ya, baru bisa dikumpulkan. Nah, lalu bagaimana dengan pembuatan poster? Untuk pedoman pembuatan poster, di sini teksnya harus dibuat rata kiri, ya. Lalu line spacing-nya 1,2, menggunakan subjudul dengan ukuran lebih besar dari teks. Ya, jadi jangan sampai subjudul ini sama seperti isi, ya, tapi dibuat ukurannya lebih besar. Batasi panjang kolom tidak lebih dari 11 kata, gunakan tidak lebih dari 2 jenis huruf. Dan jangan menggunakan huruf kapital semua ya. Margin harus sesuai dengan besar kolom. Ya, desain layout itu harus apa ya? Memperhatikan prinsip keseimbangan, jadi enak gitu. Kalau baca tuh ngalir. Dari atas ke bawah gitu ya, dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi jangan menclok-menclok gitu ya. Ya, pertimbangkan hierarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek gitu ya, atau hal mana yang diutamakan. Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur. Lalu poster ini yang paling utama, poster di bagian header harus memuat judul, ada nama mahasiswanya, ada nama pembimbingnya, dan ada logo Kotekos. Untuk bagian utama poster memuat latar belakang atau abstrak, lalu ada metode, ada hasil, ini isinya ya. Isi posternya itu harus apa sih yang dimasukin gitu ya. Nah, itu pertama bisa latar belakang atau abstrak, lalu metodenya pakai apa, lalu setelah itu hasil ini bisa teks dan gambar ya. Jadi gambar jangan cuma gambar aja, tapi harus diberikan sedikit penjelasan, ada teksnya, ada deskripsi. Lalu nanti ada kesimpulan dan referensi atau daftar pustaka. Nah, keterangan latar belakang ini hendaknya singkat saja, karena kan kalau poster itu terbatas ya, apa yang mau dimasukin ke dalam poster, jadi nggak perlu panjang lebar, jadi jangan latar belakang dibuat satu, di copy paste gitu aja ya. Nah, ini dibuat singkat, langsung kepada tujuan permasalahan. Nah, ukuran poster yang dibuat nanti itu A3 dan dibuat dalam bentuk file PDF. Ya. Jadi nanti pada saat pengumpulan dokumen PKL dan TA, posternya ini harus sudah dalam bentuk PDF dengan ukuran posternya adalah A3. Nah, lalu untuk pengumpulan dokumen PKL dan TA, nanti ini dikumpulkan dalam bentuk soft file dengan cara mengupload ke Google Drive. Jadi nanti akan saya siapkan Google Drive yang nantinya kalian masing-masing mahasiswa membuat folder ya, membuat folder masing-masing, formatnya npm dan nama. Jadi semua dokumen dimasukkan ke sana. Nah, selain mengupload juga di sana, nanti diwajibkan juga mengisi form. Jadi nanti saya juga akan menyiapkan Google Form ya untuk daftar pengumpulan. Jadi kalau yang sudah upload nanti wajib untuk mengisi form di Google Form gitu ya.
Kenapa nggak coba Google Form aja? Karena maksud saya ini supaya rapi aja, masing-masing mahasiswa punya folder gitu ya. Sehingga nanti saya siapkan Google Drive-nya. Ya, sehingga setiap mahasiswa bisa mengupload langsung ke foldernya masing-masing. Dan semua dokumen tersebut ini wajib dikumpulkan paling lambat tanggal 21 Agustus 2020. Itu ya. Jadi semua dokumen itu wajib dikumpulkan paling lambat tanggal 21 Agustus. Jadi kalau dari hari ini kurang lebih 9 hari lagi gitu ya. Berarti kalau yang baru sidang kemarin punya waktu kurang lebih 1 minggu untuk perbaikan, itu sudah plus dengan mempersiapkan dokumen-dokumen lampirannya ya, dokumen-dokumen pendukungnya yang tadi. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk evaluasi sidang PKL dan TA. Kalau ada pertanyaan dari mahasiswa silakan. Untuk teknisnya, ada pertanyaan? Halo? Dari mahasiswa ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Bu. Belum. Sejauh belum. Cukup jelas. Nanti slide-nya bisa saya share nanti ke grup. Ya. Untuk slide-nya ini nanti saya akan share nanti ke grup ya untuk apa namanya. Bu Ami bisa saran Bu Ami? Nama saya Firdi, Bu Ami. Bisa saran Bu? Gini Bu, kalau untuk pengumpulan dokumen itu kan tanggal 21 itu bertepatan dengan hari terakhir input nilai di sistem siap. Nah, kalau saya boleh saran itu tanggal 20 aja Bu ngumpulin terakhirnya. Berarti yang tidak mengumpulkan tanggal 20 tidak akan diinput nilainya di siap gitu. Berarti ngulang tahun depan wisudanya. Kalau tidak mengumpulkan tanggal 20, saya sarankan tanggal 21 Agustus saja pengumpulan dokumen terakhirnya. 20 ya? Gitu. Terus tanggal 21 penginputan terakhir. Penginputan terakhir nilai gitu. Jadi kalau yang tidak mengumpulkan tanggal 21 berarti kayaknya dia mau wisuda yang tahun depan supaya tidak tidak online gitu. Kayaknya mau wisuda offline gitu kan. Itu yang pertama. Iya, barangnya mau offline dia mau sidang offline. Wisuda offline. Yang kedua, mungkin ini juga Bu di state, kalau saya boleh saran, ini kan prodi butuh dokumen yang mahasiswa, maksudnya dokumen yang sudah ditandatangani gitu ya, dokumen dokumen jadilah gitu ya, yang sudah dijilid dan seterusnya gitu. Nah, mungkin ada state juga tanggalnya Bu, mahasiswa bisa nggak ngirimin ke kita gitu? Kira-kira gimana mahasiswa-mahasiswi? Bisa ya ngirimin ke kita dokumen jadinya itu? Halo, di sini ada mahasiswa sama mahasiswi nggak ya? Iya Pak. Ada Pak. Ada. Gimana? Hadir Pak. Kalau Hadir, Pak. Anda prodi harusnya prodi membutuhkan dokumen itu, prodi dan perpustakaan. Kalau Anda mau ngirimin boleh, atau mau datang ke sini boleh, tapi kalau datang ke sini pasti juga ditolak ya. Iya betul. Ditolak sama satpam, nggak boleh masuk. Nah, saran saya bisa nggak ngumpulin dokumen satu aja, dokumen jadi. Terus mungkin Bu Ami bisa men-state bukan ukuran, nomor kertas covernya Bu. Udah ya tadi ya? Nomor kertas covernya. Kalau ada nomornya kan biasanya nggak beda-beda ya. Nanti kalau warnanya biru dongker mah kan beda-beda gitu nomornya. Ada di panduan mungkin Pak. Ada di panduan ya. Udah ada juga memang di panduan gitu ya. Jadi omega berapa gitu. Nah, omega berapa gitu ya. Nah itu omega berapa, tulisannya apa gitu kan. Tulisannya emas kalau nggak salah. Gitu. Nah itu yang kedua. Ya, mungkin bisa di state tanggalnya nanti pas pengumpulan dokumen akhirnya itu tanggal berapa. Terus nggak apa-apa sih kalau dokumen itu nanti
setelah tanggal 21 Agustus nggak apa-apa. Kalau memang dia tidak ngumpulin, nanti ijazahnya kita tahan nggak apa-apa. Gitu ya, pokoknya harus ngumpulin dokumen itu. Yang selanjutnya adalah ada beberapa mahasiswa, Bu Ami, yang tidak membuat aplikasi. Ya kan? Jadi apakah dia harus mengumpulkan juknis juga gitu? Kalau nanti di Google Form kan juknisnya itu primary ya, wajib diisi gitu. Enggak ya, nggak apa-apa Bu ya? Kalau yang nggak bikin juknis Pak. Oh iya, oke. Oke, sip. Yang pada nggak di Oke. Iya. Apalagi ya? Ada mahasiswa ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada, Pak. Pak Zrina ada, Pak? Nggak ada. Pak Jilina gimana? Kan gini, Pak, untuk yang perancangan data warehouse Pak Zrina itu kan jadi perbedaannya itu di laporan PKL itu judulnya itu udah yang di bab 5 itu kan perancangan data warehouse-nya. Terus kalau untuk yang di TA juga kan ada perbedaan gitu, Bu. Bentar. Nah, yang bagian utamanya kan kalau di yang perancangan data warehouse tuh nggak ada bedanya, Bu, dari judul apa sih namanya, dari judul yang bab 5, judul bab 5 sama di PKL sama di TA. Jadi Fazina mah sama-sama perancangan data warehouse, cuman di isinya doang yang beda. Jadi kalau di yang TA tuh ada implementasinya gitu, itu gimana, Bu? Maksudnya babnya kan sama ya? Iya, kan kalau yang PKL yang judulnya sistem kan Bu ada bab 5-nya pembangunan sistem. Apakah Fazina pembangunan data warehouse aja, apa tetap perancangan data warehouse gitu? Mungkin bisa implementasi data warehouse sama aja sih. Kalau itu kan membangun sistem, kalau Anda kan implementasi data warehouse. Oh, baik. Ya, begitu. Implementasi berarti. Implementasi data warehouse. Baik, Bu. Pak, terima kasih banyak. Bapak Ibu mau nanya dong, tanggal 20 tuh merah loh. Kan online, Bu. Bisa lah, Bu. Online Oh, kan online. ya? Kalau yang buku hard copy itu tanggal berapa maksimum? Itu setelah tanggal 21 nggak apa-apa, nanti ditentukan sama Bu Ami tanggalnya berapa. Tanggal berapa. Tapi jangan lama-lama Bu Ami, sebelum Agustus lah gitu ya. Sebelum Agustus berakhir. Mungkin, Pak. Sebelum Agustus berakhir. Yudisium itu Desember awal. September awal. Nah, berarti kalau mereka yang tidak mengumpulkan, berarti ya udah tidak yudisium, berarti nggak lulus. Kayaknya mau wisuda offline itu tahun depan gitu. Ya. Gitu. Ya, enggak. Mahasiswa nggak ada yang nanya lagi nih Teh, bener? Atau mau ditanya? Saya ingin sedikit menambahkan, Pak. Boleh, Bu. Boleh, Pak. Untuk ini, saya baca di beberapa mahasiswa untuk kata pengantar ya, baik PKL maupun tugas akhir. Untuk ucapan terima kasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak perlu ditulis. Nomor 1 biasanya kan beberapa nulis ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan sudah ada tulis di puji syukur, alhamdulillah di awal ya. Jadi untuk PKL itu diawali dengan pembimbing eksternal, kemudian pembimbing, penguji, baru kemudian koordinator ya. Kalau untuk tugas akhir kan nggak ada pembimbing eksternal ya, berarti mulai dari pembimbing baik 1 maupun 2, kemudian koordinator, penguji dan koordinator. Kemudian untuk jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua, dan entah siapapun yang Anda sayangi, itu dituliskan di lembar pengesahan. Jadi kalau di kata pengantar cukup yang terkait dengan akademiknya. Administrasi boleh, teman kuliah boleh, dan seterusnya. Ya, udah itu aja sih. Ya. Ya, Pak. Nuhun Pak Ibnu. Oke. Pak, punten mau nanya. Mengalia.
Kan yang tadi Bapak bilang kan yang buku laporan yang udah jadi fisiknya tuh itu kan satu aja dikumpulin. Terus kan tadi barusan Bapak bilang tuh maksimal semuanya ya. Maksimal semuanya maksudnya. Kumaha lihat ya teh. Kalau Bapak bilangnya tadi kan kalau misalnya nggak ada buku itu kan nggak boleh wisudanya tuh tahun depan. Nah itu gimana Pak? Yang dikumpulkan itu kan buku laporan DPL itu kan dijilid ya jadi satu kan, pakai kertas Omega dan seterusnya. Nah dilampirkan juga di situ buku petunjuk teknis kan, sama CD-nya kan. Nah nanti itu dia posisi di mana, misalnya di luar kota gitu kan, nanti buku itu dikumpulkan, dikirim ke Poltek Pos gitu loh ya. Sebelum tanggal nanti Bu Ami men-state sebelum tanggal berapa gitu. Berarti semua mahasiswa ya Pak? Semua mahasiswa dan mahasiswi. Iya, Pak. Semua mahasiswa. Jadi nanti pas Lia ngumpulin di Google Drive itu sebelum tanggal 20 kan, tanggal 20 maksimal. Nah, itu sudah berbentuk misalnya PDF. Nah, dokumennya itu yang Anda kirimkan itu sudah disusun misalnya habis cover apa, daftar isi, daftar simbol gitu kan, daftar simbol, daftar isi, daftar gambar dan seterusnya. Nanti dicek dulu ya kan, dicek sama kami apakah urutan itu benar gitu kan. Kalau udah urutan itu benar, oke. Mungkin ada ini Bu Ami di situ ACC dari pembimbing juga lah bahwa dokumen itu udah layak cetak gitu misalnya ya. Nanti iniin udah layak cetak, nanti baru lihat cetak gitu. Semuanya dikumpulin nanti, buku petunjuk teknis, buku laporan akhir, DPL, poster gitu ya. Nanti kalau udah layak cetak baru lihat cetak, langsung iniin kirimin ke kami gitu. Iya, gitu, Pak. Ya. Makasih, ya. Pak. Sama-sama. Ada lagi? Saya mau dengar ini suaranya siapa? Siapa nih namanya? Suara siapa, Pak? Nggak ada pertanyaan. Ahmad Hidayah masih ada? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum, oke. Bu Ami, dari saya cukup, Bu Ami. Udah cukup ya, Pak? Berarti ini diulang lagi ya untuk semuanya. Karena penginputan nilai terakhir itu adalah tanggal 21, sehingga kalian semua wajib mengumpulkan semua dokumen secara online ya. Dalam bentuk soft file-nya itu adalah tanggal 20 Agustus. Itu hari Kamis. Hari Kamis 20 Agustus itu sampai jam 2.00 ya. Itu wajib semuanya sudah masuk. Kalau sampai nanti tanggal 21 Agustus ternyata ada yang belum ngumpulin, ya mohon maaf, berarti kita nggak bisa, utamanya saya yang sebagai koordinator nggak akan bisa menginputkan nilai nanti. Nggak akan bisa diinputkan nilainya, nilai PKL dan TA-nya. Karena saya nggak bisa nginputin nilai PKL dan TA-nya, maka otomatis ya lulusnya tahun depan ya. Gitu. Diinputkan nilainya berarti tahun depan kan gitu ya. Ikutin adik kelasnya berarti nanti. Seperti itu. Masalahnya karena semuanya kan sekarang sudah pakai siap ya, pakai sistem siap, yang namanya by system. Ya kalau sampai tanggal 21 tidak ada, saya nggak bisa nginput, ya udah. Ya, berarti kan nggak bisa disusulin ya, karena langsung ditutup kan untuk penginputan nilainya di siapnya nanti. Jadi seperti itu. Jadi mohon ini bisa diperhatikan
betul ya untuk semua mahasiswa. Utamanya yang perlu kalau untuk ini ya, untuk bisa sebetulnya dicicil dari yang gampang aja dulu, misalnya dari buku bimbingan dulu, karena kalau berita acara perbaikan kan itu sudah selesai. Nah, nanti itu juga di-upload ya, dikirim untuk arsip di prodi. Itu dikumpulkan juga gitu ya nanti, sebendel juga dengan si buku laporan. Nah, untuk buku bimbingan ini yang tanda tangan apa segala macam, lalu setelah itu lembar pengesahan gitu ya. Ini bisa di-upload lebih dulu. Ya, di-upload lebih dulu. Itu dulu di-upload. Nah, baru nanti misalnya pada saat sebelum dari tanggal 20 baru mengupload si buku laporannya bisa. Seperti itu bisa. Jadi dicicil. Nah, utamanya sih untuk buku bimbingan dan lembar pengesahan ini saya harap bisa lebih cepat ya. Untuk uploadnya ya, upload ke Google Drive-nya nanti. Itu mungkin yang harus ditekankan ya Pak, sama buku. Kalau buku yang fisiknya, yang hard copy-nya, hard file-nya itu berarti nanti sebelum akhir Agustus ya, berarti harus sudah dikirimkan. Gitu ya. Nanti kalau misalnya yang jauh, supaya ada bukti karena barangkali sudah ada di rumahnya jauh gitu ya, misalnya di luar Jawa gitu ya, sebagai bukti bahwa sudah mengirimkan, bisa nanti dikirimin aja bukti resi pengiriman dokumennya kalau mau dikirimkan lewat pos misalnya gitu ya, seperti itu. Kalau untuk laporan fisik ya, Bu Ami, itu mungkin ya Pak ya. Ya Bu. Ya, Bu. Boleh nambahin sedikit? Ya, Ya, Bu, maka ya. Ini ada beberapa anak bimbingan saya yang sudah mengirimkan lembar bimbingan. Ya. Lembar bimbingan PKL dan TA. Tapi tolong ini tambahan aja, lembar bimbingan itu harus full 1 halaman. Jadi sampai dengan ada tempat tanda tangan pembimbingnya di bawah. Jadi bukan hanya di foto atau di scan yang bagian ada tulisannya topik bimbingan aja, tapi sampai ya, harus 1 lembar penuh ya Bu. Iya, 1 lembar penuh. Iya. Ya, jadi satu buku bimbingan itu 1 buku utuh ya, ya gimana sih kalau nyeken dokumen kan pasti utuh gitu ya. 1 lembar utuh sampai ke kolom tanda tangannya ya. Karena itu nanti dibutuhkan oleh kita, oleh masing-masing pembimbing nantinya nih. Arsip untuk di prodi dibutuhkan sekali sehingga di scan-nya tuh utuh 1 buku semuanya. Ya, jadi jangan cuma lembar bimbingannya saja, tapi mulai dari paper depan sampai akhir gitu ya, sampai lembaran terakhir itu harus di scan. Seperti itu. Ada lagi barangkali tambahan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Kalau dari mahasiswa barangkali ada yang mau ditanyain lagi, ada yang kurang jelas? Bu, ini Ya Bu. Nilai pembimbing eksternal itu SOP-nya gimana? Gimana Bu? Nilai pembimbing eksternal itu nanti SOP-nya kayak gimana Bu? Ya nanti saya rencananya hari ini mau siapin Google Form-nya Bu untuk data nama mahasiswa, perusahaannya, lalu nama pembimbing eksternalnya. Gitu. Jadi nanti mahasiswa harus ngisi dulu form itu. Nah, nanti mungkin berdasarkan daftar itu mungkin Bu ya, nanti prodi membuat surat pengantar ya Bu untuk ke perusahaan, minta nilai mungkin gitu ya, dan minta tanda tangan ya Bu. Ya, yang ngirim nanti perwakilan mahasiswanya atau dari gimana Bu? Yang ngirim ke perusahaan? Ke perusahaannya ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya oleh mahasiswanya,
kira-kira akan cepat tidak diresponnya, Ibu? Kalau dilengkapi surat prodi, mudah-mudahan sih. Atau dicoba saja dulu kayak gitu ya? Tadinya Jadi saya pikir maksudnya Bu Ami, gimana, Bu? Bu apa Ami lewat mungkin email gini gitu Bu Ami, langsung email prodi. mahasiswa mengirimkan apa namanya surat, boleh mengirimkan surat dari apa namanya prodi gitu ya kepada, kan mereka pasti tahu pembimbing eksternal masing-masing gitu ya. Nah, untuk mempercepat bisa nggak, atau saran saya gini nih, saran saya pakai Google Form aja Bu, namanya siapa. Ya, pakai Google Form, Pak. Jadi mereka ngisi nilainya juga pakai Google Form gitu. Oh, jadi kita kasih nanti linknya gitu ya, Pak? Kasih linknya. Kalaupun tanda tangannya berarti nanti tanda tangan ininya bisa menyusul lah, tanda tangan apa? Dia berarti mahasiswa itu memberikan formnya yang sudah diisi gitu ya. Mahasiswa ngasih form ke mana? Ke pembimbing eksternal itu jangan kosong, tetapi di situ udah ada kegiatannya apa gitu ya kan, kegiatannya apa aja, nanti mereka tinggal tanda tangan lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mereka ini untuk mempermudah saja, mempercepat, bisa nggak nilainya dimasukin ke Google Form gitu, biar cepat gitu, biar cepat ke kita juga, kan langsung masuk tuh nilainya, nanti Bu Ami bisa rekap gitu. Nah, nanti yang tanda tangan itu kita kejar gitu. Gitu sih saran saya. Mungkin ada saran yang lain dari Pak Pono. Pak Pono ada? Pak Pono lagi di perjalanan katanya, Pak. Oh, gitu. Tadinya saya pikir mau lewat email gitu oleh prodi gitu. Boleh. Kalau lewat prodi pakai email, mungkin kita harus merekap dulu kan Bu, ya, emailnya email mana aja gitu ya. Jadi Bu Ami nanti rekap email perusahaannya kan banyak tuh. Nah, kalau bisa mahasiswanya aja kan udah pegang nomor WA tuh. Pegang nomor WA, kita siapin suratnya. Saya nanti hari ini buat suratnya lah, langsung buat suratnya. Kita nggak usah pakai nama-nama aja, langsung general aja gitu. Gitu. Jadi nanti mahasiswa siapin formnya dulu. Udah ada kan formnya mahasiswa? Shelly, mana Shelly? Udah, Pak. Formnya udah ada. Terus diisi dulu kegiatan PKL-nya apa aja. Nah, nanti dilampirkan dari surat itu, dilampirkan bawahnya adalah form itu. Mereka suruh tanda tangan gitu ya. Kalaupun mau ngasih nilai langsung di situ boleh. Ya kan, mau ngasih nilai langsung di situ boleh. Atau nanti pakai Google Form gitu. Baiknya sih memang kalau memang memang bisa cepat gitu ya. Bisa cepat ya pakai WA juga nggak apa-apa sih sebenarnya, yang perlu kan tanda tangan itu ya. Nah, untuk mempermudah lagi pakai Google Form gitu Bu Ami. Ibu mau tanya. Ya. Itu yang buku bimbingan yang PKL, yang ada yang beberapa kayak saya juga yang udah ada tanda tangan sama nilai itu di buku aslinya gitu Bu. Itu tuh kita nanti ngirim ulang atau nggak usah Bu? Soalnya yang waktu kemarin itu kan udah dikumpulin ke Google Form waktu kemarin waktu itu Bu. Waktu pengumpulan draft itu ya? Iya Bu. Kalau yang sudah ada sih, sudah kayaknya sih. Nggak usah minta lagi nanti mah. Nggak usah minta lagi kalau udah ada. Enggak gitu Bu, maksudnya nanti dikirimin lagi ke Ibu atau udah yang dulu aja gitu? Dikirimin lagi aja daripada ketinggalan. Ya? Oh, iya Bu. Ya Bu. Kalau yang lewat Google Form kemarin kan itu ngegabung dengan dengan yang lain ya, artinya kan nggak dipisah-pisah folder mahasiswa ya. Jadi satu folder untuk semua mahasiswa gitu. Nanti akan lama lagi gitu mencarinya. Jadi dari yang kemarin yang di-upload itu dikirim ulang lagi aja, di-upload ulang. Nanti
di Google Drive yang saya siapin nanti khusus. Kayak gitu. Udah jelas ya? Bu Ami. Ya. Lia mau nanya, kan Lia mentornya ganti-ganti, Bu. Itu gimana? Iya, jelas, Bu. Soalnya kemarin penempatan Lia tuh ganti-ganti, Bu. Yang pertama kan penempatan magang Lia di Cikudapate. Terus sama yang kepala di Pegadaiannya tuh ditaruh lagi ke Antapani. Terus sekarang diganti lagi ke Cikudapate lagi. Tapi sebenarnya Lia penempatannya di area, Bu. Nah, itu gimana, Sering Bu? berinteraksi Kalau dengan pembimbing yang mana? Yang sering berinteraksi. Kalau sering berinteraksi dua sih, Bu, yang di Cikudapate sama di Antapani. Soalnya kan Lia ditaruhnya di bagian pelayanannya, Bu. Ya pokoknya yang terakhir dan yang sering komunikasi aja yang mana? Oh iya, Bu. Kalau yang sering komunikasi kan berarti bisa menilai gitu. Iya. Iya Pak. Gini aja kalau menurut saya, kamu hubungi salah satu mentornya, gitu ya, minta bantu. Misalnya mentor di Cikudapate tadi ya, kan, Cikudapate minta bantu, Pak tolong isiin ini atau Bu tolong isiin ini, gitu ya. Nah, kalaupun respon dia lama, misalnya pindah ke yang keduanya, tolong minta bantu lagi gitu. Jadi ngomongnya personal aja, gitu ya. Ngomongnya personal, sekalian nanti saya buatin suratnya dulu, kamu nanti ngirim ke sana, gitu ya, biar cepat. Kasih Pak, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Ibu mau nanya. Ya. Berarti kalau misalkan yang udah dapat penilaian dari pembimbing eksternalnya, nanti nggak perlu ngisi form lagi berarti ya, Bu ya? Kalau ngisi form tetap ngisi, maksudnya ngisi form apa? Yang buat ini ya, yang buat surat ya? Oh ya nggak perlu berarti. Yang belum dapat nilai aja itu. Oh iya, baik Bu. Yang belum dapat nilai ya. Yang kalau udah ada nilainya sih nggak perlu. Nanti tinggal upload aja berarti ke Google Drive. Tapi ngomong yang belum dapat nilai berapa orang ya? Nggak terlalu banyak kayaknya ya. Yang belum dapat nilai siapa aja? Raise your hand. Sally, Pak. Raise your hand, Sally. 1. Irfan. 1. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum dapat nilai PKL? Irfan doang? Saya, Bu. Ahmad Hidayah, Bu. Raise your hand, Ahmad Hidayah. Iya, Bu. Ahmad Hidayah, Bu. Iya, di situ kan ada fasilitas raise your hand. Nah, gitu. Raise your hand 1. Irfan Hilmi, Sally, Lia. Siapa lagi? Ahmad Hidayah ada nggak raise your hand di situ? Ada, Bu. Ada, Pak. Ya, mana ya raise your hand di aplikasinya tuh. Jadi saya bisa ngitung. Oh, bentar, Pak. Gimana sih caranya, Pak? Partisipannya. Di partisipan. Di partisipan. Partisipan. Oh, salah ya? Oh, ya. Udah, Pak. Irfan, Sally, Lia. Mana nggak ada kamu, Mat? Udah, Pak. Udah raise your hand. Siapa lagi? Tadi. Ada 5. Siapa lagi? Wildan, Pak. 5. Dibilangin raise. Raise your hand, Wildan, kamu teh. Tadi malah jempol, Pak. Salah, Pak. Ke-6 berarti ya sama Wildan ya? Gunawan udah belum? Gunawan kalau Wildan sudah belum, Gunawan berarti belum ya? Gun? Mana Gun? Belum Pak, belum Pak. Nah iya makanya raise your hand. Raise. Ini lagi mencari Pak.
Oh, lagi mencari. 7 berarti 7. Sama Muhammad, Pak, belum dapat nilai juga. Muhammad siapa? Muhammad Firdaus, Pak. Iya, raise your hand, Din. Didin, Pak. Iya, Didin. Raise your hand, Didin. 7. Kalau Dila udah belum? Mana Dila, ada nggak? Dila itu siapa sih namanya? Hikmatul Fadilah. Hikmatul Fadilah. Ada nggak Dila? Mana Dila? Kalau saya Pak udah dinilai tapi tinggal tanda tangan buat bimbingannya saja Pak. Oh gitu, oke. Yosa belum dinilai ya? Yos? Iya belum Pak. Oke, segera ya Yos. Baik Pak. Bertanya Pak. Siapa mau tanya? Wildan Pak. Ya, gimana Dan? Ini Pak, di perusahaan tempat magang saya tuh udah ada format nilainya, cuman masih diproses Pak. Kalau misalnya kita kirim lagi format yang dari kampus itu gimana Pak? Takutnya nanti ubah lagi, soalnya minta nilai di sana pun lama banget gitu Pak. Kalau misalnya ubah format nanti malah makin lama lagi. Dihubungi aja ininya Wildan, punya kontak ininya nggak? Pembimbing sananya nggak? Ada, cuman ya itu slow responnya bangetnya tuh banget Pak. Banget gitu ya? Ya. Di perusahaan apa sih? Di PT PN Pak, kemarin ikut yang EBAHC itu. Oh gitu. Coba dihubungi lagi Wildan, kita kirimin formnya sama suratnya. Siapa tahu dari surat itu dari surat kami itu bisa mempercepat. Tapi Wildan nanti dikontak lagi, ditelepon atau di WA lagi. Pak, ini prodi atau kampus butuh nilai secepatnya gitu. Nanti mungkin kalau memang mereka ada format sendiri gitu ya, mungkin ya nggak apa-apa ngikutin format mereka gitu. Tapi setidaknya surat ini bisa mempercepat proses penilaian dari mereka gitu. Tapi jangan lupa di keep kontak juga mereka, jangan tiba-tiba kirim surat aja, kirim surat WA, nggak ada basa-basi apa-apa gitu. Ya. Tolong dikondisikan gitu, dikomunikasikan maksudnya. Baik Pak. Ada lagi yang lain? Berarti cuma 8 orang ya yang belum ada nilai. Delapan orang. Sini. Yang raise hand. Sudah, berarti untuk 8 orang itu ya nanti yang mengisi form ya. Baik Bu. Nama perusahaan dan nama pembimbingnya ya. Berarti nanti surat akan di-share ya ke setiap mahasiswa yang belum dapat nilai. Jadi di follow up oleh masing-masing mahasiswa. Nanti ya berarti sampai ya maksimal sampai tanggal 20 lah harus sudah ada ya nilainya ya. Nanti tinggal di-upload aja bareng sama si dokumen buku bimbingan. Jadi nanti dimasukin ke situ. Jadi nanti form bimbingan eksternal itu di-scan ya, dan disatukan dengan si surat pengantar dari prodi. Nah, nanti oleh masing-masing mahasiswa dikirimkan ke masing-masing pembimbing eksternalnya untuk dimintai nilai. Namanya nilai. Seperti itu.
Itu mungkin ya, Pak ya. Siap, Bu. Siap. Gitu Kalau aja, Bu. untuk tanda tangan lembar pengesahan yang ada pembimbing eksternalnya, kan ini harus asli ya, Pak ya. Nah, Tangannya. kumahanya itunya. Nilai aja susah banget gitu loh. Apalagi Nilai kalau aja. harus nyuruh dia ngeprint sendiri nggak mungkin kan, Pak? Iya. Jadi mungkin kalau di PKL ada apa aja sih, Bu? Penguji 1, penguji. Jadi lembar pengesahan itu ada 2, Pak. Lembar pengesahan pembimbing eksternal dan internal. Lalu yang kedua itu lembar pengesahan penguji dan kaprodi. Oke. Pak Ibnu, gimana Pak Ibnu sarannya? Mana Pak Ibnu tuh? Pakai surat dikirim pos gitu? Nggak, kalau ini mungkin yang penting ditandatangan kaprodi aja dah menurut saya. Ya, sepertinya bisa udah mewakili lah sepertinya. Penguji sama kaprodi gitu. Iya. Sama satu lagi koordinator di mana, Bu? Di Nggak tempat ada, lagi. Nah, ini tambah mungkin untuk tambahin tahun ini koordinator ya? yang eksternal diganti koordinator Iya, aja. yang eksternal ganti koordinator. Ya. Gitu. Ganti koordinator koordinator PKL. Gitu aja ya, mahasiswa-mahasiswi. Ya udah biar cepat gitu ya. Ya, biar cepat eksekusinya nanti. Ya udah gitu aja mungkin, Pak. Jadi ini hanya khusus soalnya untuk nilai aja ya, Pak ya? Iya, nilai aja lah. Nilai juga udah setengah mati kita mintanya. Iya, Pak. Begitu. Itu saja mungkin untuk evaluasi sidangnya ya, Pak. Iya, mangga, Bu. Ya, jadi untuk evaluasi sidang PKL dan TA, mungkin saya cukupkan sekian. Ya. Nanti untuk informasi-informasi tambahan akan saya umumkan di grup angkatan ya. Jadi di WA grup. Jadi agar semuanya bisa tetap online ya, supaya kalau ada info-info menyusul ya bisa cepat gitu ya. Siap. Saja mungkin untuk evaluasi sidang. Selanjutnya untuk evaluasi sidang kode etik ya Pak. Ya, mangga Bu. Selanjutnya adalah sidang kode etik. Mungkin bisa langsung disampaikan oleh Pak Firdi ya. Ya, siap. Makasih Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dosen-dosen D3 SI sekarang ya, D3 Sistem Informasi dan mahasiswa-mahasiswi. Sebenarnya sidang kode etik ini tidak dilaksanakan jika tidak ada sesuatu yang melanggar kode etik. Jadi ada beberapa permasalahan kemarin karena sidangnya dari online gitu ya, sidang online, maka ada beberapa pelanggaran kode etik gitu ya. Sebentar Bu Ami, kalau sekarang diwajibkan pakai seragam nggak Bu Ami? Harusnya sih pakai seragam Pak. Oke, coba saya mau lihat dulu, buka kameranya masing-masing mahasiswa, mahasiswi. Fajrina seragam. Terus Penny seragam. Coba berdiri. Irfan Hilmi seragam. Berdiri coba. Di absen aja Pak, satu-satu Pak, berdasarkan nama. Wildan seragam. Alma, oke. Gunawan seragam. Kanza, Wiradinata, Yunike, Hafiza, Ahmad Hidayah, Didin, dasinya mana? Oke, dipakai. Terus Anissa Fadila mana? Kok nggak ada? Dita nih belum ada. Anissa Fadila. Kayaknya sinyal Pak. Oh, sinyal. Keseragam tapi. Oke, saya tunggu ya gambarnya. Jonathan, berdiri Jonathan.
Nah, kan ganteng. Oke, siap. Terus Sigmatul Fadilah. Mana? Berdiri. Terus Shelly. Seragam nggak, Sel? Gak ada suaranya kamu, Sel. Iya, seragam, Pak. Seragam. Wanda Putri. Wan? Seragam, Wan? Pakai, Pak. Hitam putih ya? Enggak pakai. Oh iya, siap. Eminita, Fitrinda, Yosa, oke. Oke. Ini. Jangan dimatiin videonya ya. Bildan, jangan dimatiin videonya. Baik, Pak. Oke. Nah, sidang kode etik ini ada, saya terus terang aja ya. Saya terus terang. Kemarin ada yang sidang tidak menggunakan seragam lengkap. Terlebih bawahnya adalah celana pendek. Ya. Nah, melanggar kode etiknya apa? Melanggar kode etiknya adalah karena sudah tertulis di buku panduan bahwa yang melaksanakan sidang baik PKL maupun TA itu harus menggunakan seragam lengkap. Gitu ya. Atasnya lengkap, bawahnya tidak, berarti tidak lengkap kan? Oke. Berarti itu melanggar kode etik. Terlebih lagi yang pakai celana pendek seperti itu. Nah, apa namanya? Kemarin ada beberapa yang terlihat, bukan beberapa sih, ada seseorang yang terlihat lah gitu ya, disuruh ngambil sesuatu, dia tidak menggunakan seragam lengkap. Ada lagi yang memposting di SW. SW itu apa sih? Status WA. WA. Ya, status WA. Nah, itu dalam tanda kutip, kalau Anda pakai jasket, berarti kan jasketnya jasket alma mater Institusi Politeknik Pos Indonesia. Berarti itu sudah mencoreng nama baik Politeknik Pos Indonesia dan Prodi D3 Sistem Informasi. Begitu ya. Nah, ini sangat saya sayangkan terjadi pada angkatan ini. Gitu ya. Saya nggak sebutin sih namanya siapa. Yang jelas ada beberapa orang. Nah, saya tanya dulu, ini kan sidang namanya, sidang kode etik. Ya kan, sidang kode etik. Berarti saya harus nanyain dulu, saya harus konfirmasi dulu. Saya kalau misalnya langsung menjatuhkan hukuman kan tidak fair. Namanya bukan sidang kode etik, namanya penjatuhan hukuman, gitu kan? Nah, saya ingin tanya dulu nih, kemarin apakah sudah diumumkan bahwa harus pakai seragam lengkap? Sudah Pak, tapi itu pagi bener Pak. Gimana Gun? Jadi Hamin sidang itu nggak dikasih tahu gitu Pak. Hamin sidang tidak dikasih tahu? Sama jadi siapa nggak dikasih tahu? Waktu paginya aja gitu Pak. Waktu paginya aja. Oke. Tapi kenyataannya pakai seragam lengkap nggak Gun? Tidak Pak. Atasnya nggak pakai seragam lengkap gitu? Soalnya masih di laundry gitu Pak. Masih di laundry? Mau ngambil juga laundrynya masih belum buka Pak, kalau pagi-pagi. Oh, emang kamu kemarin pakai seragam apa? Pakai atasan doang Pak. Pakai atasan doang. Bawahnya? Bawahnya celana pendek Pak. Iya, ada celana panjang? Ada sih Pak, tapi celana buat apa jalan-jalan gitu Pak, bukan seragam Pak. Ya, itu sepertinya itu lebih baik dipakai daripada pakai celana pendek gitu loh maksud saya. Gitu ya? Ya Gun ya? Oke. Kemarin itu saya sangat sayangkan itu. Karena memang sudah dikasih tahu ya, setahu saya pasti walaupun tidak dikasih tahu, ya pasti tahulah pakai seragam lengkap, pakai dasi. Hanya saja tidak pakai sepatu pantopel nggak apa-apa karena di rumah. Ya kan? Nah, sangat saya sayangkan itu. Yang kedua, ada yang memposting, padahal kalau saya lihat dianya mah lengkap seragamnya, gitu ya. Tetapi nggak tahu buat lucu-lucuan atau seperti apa, bawahnya dia posting pakai celana pendek, gitu ya. Nah, benar nggak ini teh yang saya omongin? Betul Pak. Benar nggak?
Mana Betul. Pak? Bu KM, bener nggak Bu KM? Bu KM? Masih Shelly kan KM-nya? Sel? Masih, Pak. Bener nggak Sel? Sel, bener Apa, nggak Sel? Pak? Bener nggak? Bener, Pak. Oke. Nah, maka dari itu, Prodi akan menjatuhkan hukuman, gitu ya, hukuman karena sudah melanggar kode etik, maka Prodi akan menjatuhkan satu hukuman. Hukuman ini berlaku untuk satu angkatan. Oke, angkatan Anda berarti angkatan tahun 17, Pak. 2017. Anda masing-masing orang atau masing-masing mahasiswa harus membuat surat permintaan maaf kepada institusi Politeknik Pos dan Prodi D3 Sistem Informasi. Tulis tangan dari lubuk hati yang paling dalam. Ditulis permintaan maaf kepada institusi Politeknik Pos Indonesia dan Prodi D3 Manajemen Sistem Informasi. Gitu ya, permintaan maaf ditulis di kertas biasa aja nggak apa-apa, kepada apa, pokoknya rangkai kata-kata sendirilah, yang nyontek ketahuan pokoknya. Ini tulis tangan. Oke, dikumpulkan paling lambat hari ini jam 11.59 malam. Anda mengumpulkannya bisa di-scan, bisa difoto. Dia tanda tangan ya bawahnya ya, tanda tangan nama jelas. Ntar saya sharing gimana cara sharing. Sharingnya gimana nih? Ntar. Nah ini. Sharing. Jelas ya semuanya ya? Sharing. Saya sudah buatkan Google Meet. Saya udah buatkan Google Meet. Anda tinggal join aja ke kelasnya, kelas kode etik namanya di sini, bisa difoto, silahkan join. Udah difoto belum? Belum, Pak. Coba difoto dulu. Pak, izin bertanya Pak. Apa Mi? Apakah harus pakai materai atau enggak Pak? Nggak usah Mi. Iya Pak. Kalau kamu mau pakai materai boleh. Oh enggak Pak. Enggak. Nggak usah, tanda tangan biasa aja permintaan maaf. Ya, kepada institusi Politeknik Pos Indonesia dan Prodi D3 Manajemen Sistem Informasi. Ini ya, udah ya? Oke, udah. Nah, di situ ada tugas. Nanti dikumpulkan ke sini. Join sekarang juga bisa lah. Nah, dikumpulkan ke sini via foto boleh, di-scan boleh. Yang lebih cepat mah foto lah. Oke? Dah ya. Saya tidak mau ini terjadi lagi. Nanti pas yudisium seragam lengkap sama kayak gitu. Ya, pas yudisium itu September. Awal September kita yudisium. Mudah-mudahan semuanya yudisium yang angkatan ini ya, semuanya yudisium lancar semuanya. Mohon maaf mungkin wisudanya ya online ya gitu ya. Yudisiumnya juga online. Tapi tidak mengurangi rasa hikmatnya gitulah ya istilahnya gitu. Oke, sudah Shell udah di mana Shell tadi? Shell udah disebarkan kan surat yang kemarin edaran? Udah Pak. Oke, menyatakan di situ bahwa yudisium gitu ya wisuda itu online. Oke ya, silakan dikumpulkan tugasnya via Google Meet. Google Classroom tadi. Saya tunggu hari ini permintaan maafnya. Punten Pak, itu kodenya Sel dicobain nggak bisa? Masa Sel? Iya Pak. Bisa kok Sel. Bisa Sel tuh. Kamu salah nulis kali Sel. Cobain lagi dulu Pak. Mana kelas? Kode etik. NB 3O itu ya, bukan 30.
NB 3O Z 2R. Udah, sayang? Yang seling nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Udah yakin benar itu? Iya, udah, Pak. NB 3, ini O kan, bukan 0 kan? Iya, oh, Pak. O, Z, 2R. Masa nggak bisa? Ini udah masuk siapa? Fajrina udah masuk. Yang lain coba yang lain. Alma. Hilmi download dulu, Pak. Ya. Google Meet-nya download dulu kata Hilmi. Gitu ya, pokoknya saya tunggu hari ini. Oke, ada pertanyaan? Bapak Ibu dosen ada yang mau menambahin tugasnya? Cukup sih, Pak. Cukup. Ya, nanti Itu Pak Fir, tambah makalah. Ya, Bu. dengan diberikan tugas ini tidak lagi nambah masalah dengan komen macam-macam. Ya, itu ya. Hati-hati dengan media sosial ya. Ini masih di kampus. Nanti kalau Anda udah kerja, Anda resikonya dipecat loh. Kalau sekarang mungkin tidak gitu ya. Hati-hati dengan media sosial. Hati-hati dengan kode etik. Ini pelajaran buat Anda, nggak apa-apa sih saya pelajaran di sini gitu ya. Nanti kalau Anda udah kerja beda lagi ceritanya. Anda bisa kena skorsing gitu ya, bisa dipecat gitu. Kan sayang gitu loh kalau kerjaan Anda bagus. Ya, hati-hati dengan media sosial. Oke. Wildan? Background-nya bagus, Wildan? Pak, punten Pak, saya lupa akun Pak. Mau hilangin background-nya nggak bisa Pak. Ya, Pak. Ini nggak bercanda Pak, bener Pak, ini yang bekas Zoom sebelumnya. Yang mau login lagi lupa akunnya. Background-nya nggak bisa hilang Pak. Punten Pak. Beneran saya mau ini nggak bercanda Pak. Bercanda Pak. Saya lupa Pak akunnya Pak. Oke, udah ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Tolong dikerjakan tugas tadi. Terus jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Maksudnya apa tadi? PKL dan TA-nya. Hati-hati. Yang Anda kumpulkan itu adalah yang siap print. Jadi jangan asal. Ya. Kalau Anda macam-macam misalnya ngirimin dokumen yang tidak sesuai, itu nambah panjang lagi nanti Anda ngirimin ngirimin dokumennya. Kan tanggal 20 terakhir, tanggal 21 itu penginputan terakhir. Udah nggak bisa dibuka lagi sistemnya. Ekceri kumaha pun bisa sistemnya dibuka. Hati-hati. Ya, biar Bu Ami bisa masukin nilai dengan tepat waktu. Ya, penyesalan tidak datang di awal tapi di akhir. Itu kata saya. Tentunya. Nah, Naondi, ada pertanyaan lagi? Oke ya, dengan permintaan maaf ini, pokoknya jangan ada masalah lagi aja. Sebelum Anda lulus lah. Awas kayak udah lulus kayak jangan buat masalah pokoknya mah. Dear saya mah. Mau izin bertanya Pak? Gimana? Siapa Tapi tadi? di luar Ahmad Hidayah Pak. Iya, di luar apa? Di luar topik Pak. Iya, gimana? Kalau untuk TOEFL itu gimana ya Pak? Terus yang waktu pembayaran uang saku kan yang udah lunas kan masih belum dapat kompensasi kan Pak? Sedangkan yang belum lunas sudah dapat kompensasi itu gimana Pak? Kalau TOEFL, kan udah di-share kemarin ya sama Shelly ya? Iya Pak. Bayarnya berapa kemarin teh? 150 ya? Berapa? 75.000 ya? 75.000 Pak. Oke, 75.000 udah di-share. Pelaksanaannya itu kurang lebih awal September sebelum yudisium. Tetapi Anda siap-siap buat pembayarannya akhir Agustus.
ya, buat pembayaran akhir Agustus karena apa namanya TOEFL-nya online. Jadi ada dua step. Berapa step kemarin? 4 atau 5. Yang pertama daftar, udah daftar nanti pakai VA ya, pakai VA, virtual account. Nanti Anda ada uji coba dulu. Uji cobanya tidak langsung ujian, uji coba, nanti baru ujian. Nah, siapin koneksi internet, gitu ya, pada saat ujian karena nanti menggunakan kamera, ya, menggunakan kamera dan diawasi. Jadi Anda di sana mengerjakannya harus standby kamera selama mengerjakan. Jadi nggak bisa lirik kanan lirik kiri lah, pokoknya diawasi gitu. Ya, ada pengawasnya. Jadi siapkan itu. Yang kedua tadi pertanyaan kompensasi ini masih ditanyakan sama BAU seperti apa. Karena yang saya dengar kemarin yang belum bayar lunas dapat kompensasi, sedangkan yang udah bayar lunas kenapa nggak dapat gitu ya? Nah, mungkin nanti kompensasi itu yang udah lunas akan dialihkan ke biaya apa gitu? Ya nggak bisa diambil selama ini sih tidak bisa diambil lagi, tapi dialihkan ke biaya apa? Jadi Anda misalnya TOEFL nggak perlu bayar lagi, wisuda misalnya udah bayar dipotong sama TOEFL misalnya seperti itu. Gitu ya. Baik, Pak. Nah, nanti kita konfirmasi. Baik, Pak. Oh iya, Pak, satu lagi, Pak. Kan wisuda kan online, Pak. Terus? Nah, itu apakah ada pengurangan biaya? Apakah biayanya tetap, Pak? Bagus pertanyaannya. Biayanya juga belum keluar, sama tidak ya? Iya, Pak. Belum keluar kan? Ini kan buat ngancam, Pak. Belum keluar, masa dikurangi? Kumaha ceritanya teh? Biasanya bayarnya itu kalau di gedung itu 1 juta. Ya, udah termasuk orang tua, snack gitu ya, dan toga ya, toga, medali dan seterusnya. Nah, ini mungkin bayarnya tidak akan segitulah, karena mungkin ini kabar ya, tapi belum fix kabarnya, Anda tidak akan dapat toga. Berarti nggak pakai toga, Pak? Anda kabarnya tidak dapat toga, hanya dapat medali. Ya. Nah, itu kabarnya, tapi belum dikonfirmasi lagi. Nanti pengumuman resminya nanti akan kita share sama Sally. Nah, jadi otomatis pembayarannya juga tidak akan sebesar yang biasanya. Gitu. Ya, Mat ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang konsen dulu kerjakan PKL sama TA. Lamun PKL TA terberes, wisuda kumaha. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang biasa nanya tuh siapa ya? Ini mah jempling wae. Tadi pada senyum-senyum lihat background-nya Wildan ya? Iya, Pak. Wildan, Pak. Kepalanya doang, Pak, yang ada, Pak. Bagus. Wildan. Wildan mana Wildan? Kenapa pasti nggak ada yang pakai background? Hadir, Pak. Mana Wildan? Nggak apa-apa, jangan dimatiin Wildan. Saya takutnya kena masalah lagi, Pak. Ya ini mah bener, Pak, lupa mau login, lupa ternyata background-nya masih ada, Pak. Jadi masih berasa di kampus. Nggak apa-apa ini mah. Kan ketidaksengajaan. Kayak ngeganti tiang bendera, Wildan. Ini kayak saya dipajang di kampus, Pak. Ada lagi? Pak, saya mau nanya. Boleh, Sel. Tadi Pak tentang PKL. Kan Sally udah minta nilai nih Pak ke mentornya. Tapi disuruh ke Ibu Asri namanya. Terus udah Sally minta Pak. Tapi dari Bu Asri itu bilang di sini lagi riuh gitu. Kan ada yang WFH juga gitu katanya kan.
Terus tunggu sampai Lebaran, katanya. Udah Sally tunggu, Pak. Terus Sally tanyain lagi. Lebaran apa? Lebaran haji kemarin? Lebaran Idul Fitri, Pak. Terus? Bentar, Pak. Nah, ya. Terus Sally tanyain lagi, Pak. Lupa bulan apa, Pak. Terus katanya, coba mintain ke Butri. Sebelumnya kan Sally Butri dulu, baru ke Bu Asri. Soalnya Butri itu dipindahin ke Pegadaian yang cabangnya. Kalau Sally kan Pegadaian area. Udah Sally minta juga, Pak. Terus katanya mintain ke Bu Asri. Bu Asri lagi. Terus Sally tanya lagi ke Bu Asri. Kata Bu Asri, karena sekarang lagi riuh terus ada WFH juga, coba kamu isi sendiri aja, katanya gitu, Pak. Terus Sally bingung. Terus sekarang dari mulai bulan Juli, Sally kan dipindahin ke yang pusatnya, Pak, karena WFH. Nah, itu jadinya gimana, Pak, buat tanda tangan? Cuman kalau di form bimbingannya, Sally udah pernah bimbingan sama mentor yang di area, Pak. Cuman kalau dia dimintain nilai itu, dia nyuruhnya ke Bu Asri, kalau nggak ke Butri, Pak. Itu gimana, Pak? Oke, yang Bu Asri tadi yang katanya terserah harus ngisi sendiri gitu. Iya, Pak. Ya udah isi sendiri gitu katanya. Gini aja, Sel. Kamu minta, kan itu ada daftarnya ya. Ada daftar, boleh ngisi sendiri nggak apa-apa. Maksudnya minta ke Ibu Asri tadi, Bu, kira-kira rata-ratanya berapa, Bu? Kalau komponen nilainya ini gitu. Ya, misalnya komponen nilainya kan ada komponen nilai tuh, misalnya ada 5 misalnya ya, Sally ya, ada 5. Bu, iya, rata-ratanya berapa? Ya, rata-ratanya berapa, Bu? Di WA atau di telepon. Ya, kalau dia bilang rata-ratanya misalnya sekian, 90, ya udah rata-ratanya 90. Tapi nanti yang atasnya saya isi sendiri nggak apa-apa. Iya, Pak. Rata-ratanya berapa? Itu jadi bukti ya, Sel ya. Kalau misalnya nanti ditanya, ini mana buktinya gitu. Gitu ya. Iya, nanti Pak. Di WA atau direkam boleh lah gitu. Ya rata-ratanya berapa. Nah, kalau mungkin dia malas gitu ya ngisi yang banyak, tanyain aja rata-ratanya berapa. Tapi harus ada buktinya, Sel. Baik, Pak. Gitu ya, Sel. Pak, makasih, Pak. Yang lain juga seperti itu mungkin ya. Tapi jangan ngarang sendiri ya, saya nggak mau. Harus ada buktinya. Ya, oke, gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, gimana? Ini, Pak, mau ngejelasin kondisi di tempat magang saya, Pak. Boleh. Pak, sangat-sangat slow respon. Kemarin waktu dapat informasi, katanya lagi pergantian struktur organisasi, sama mau terus pergantian divisi. Jadi di sana tuh benar-benar lagi pergantian gede-gedean, Pak. Jadi slow respon, takutnya sama kampus juga nanti dicek slow respon itu kayak gimana juga, Pak? Apanya dicek sama siapa maksudnya? Nanti kalau misalnya dari kampus ada surat nih, nanya tuh lagi riwo itu, Pak, pergantian struktur organisasi. Jadi ada yang dipindah-pindah, terus ada divisi yang dihilangin, ada yang ditambah. Nah, waktu saya itu slow respon. Nah, bakal kalau misalnya dari kampus pun nanti ke sana slow respon itu gimana, Pak? Gini, Will, saya tidak akan mengirim surat ke perusahaannya. Tapi saya mengirim suratnya ke mahasiswa, melalui mahasiswa. Nah, sebenarnya pinter-pinter mahasiswa hubungi yang pembimbing eksternalnya gitu. Kalaupun nanti di sana ada pergantian besar-besaran misalnya, hubungi yang pembimbing eksternal kamu dulu. Siapa? Ya minta bantu, Pak, saya minta tolong lah, bahasanya gitu ya. Pak, saya minta tolong, Pak, dengan sangat misalnya. Punten, Pak, saya minta tolong karena saya butuh nilai gitu ya. Sedikit memelas lah nggak apa-apa. Misalnya gitu kan. Tapi saya bekali dengan surat itu gitu. Jadi nggak perlu ke perusahaan. Kalau perusahaan pasti lama. Nanti masuk surat, belum masuk surat nanti di disposisi. Ya kalau orangnya ada, kalau nggak WFH, ya kan? Kalau WFH lama lagi gitu. Makanya surat ini nanti saya kirimkan ke Bu Ami mungkin ya, ke Bu Ami. Nanti Bu Ami bisa kan ada grup PKLTA. Nah di situ di share. Anda nanti minta tolong atau minta bantu ke pembimbing eksternalnya gitu. Kalau misalnya gini, Pak,
Gimana, Bu? Kalau misalnya ditujukannya langsung ke nama pembimbing eksternalnya gitu, biar ada gimana gitu, misalnya kepada Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi mungkin butuh waktu ya, nggak apa-apa. Mungkin tadi Bu Ami udah, gitu, Pak. ya. Si suratnya. Mungkin Si Bu Ami udah ini ya, udah siapin kan Google Form-nya ya. Saya bikinkan formnya biar semua mahasiswa ini ngisi siapa nama pembimbingnya, dia di bagian apa, nama perusahaannya apa. Boleh. Mungkin kalau langsung suratnya ke personal dia bisa sedikit diperhatiin gitu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, boleh Bu. Disiapin aja Bu, nanti kita buatkan. Iya Pak. Gitu ya. Gimana Will? Karena kemarin tuh saya sama Gunawan waktu ditempatin langsung tiba-tiba dikasih kerjaan banyak gitu Pak. Maksudnya saya langsung terjun ke lapangan, Gunawan langsung dipindah-pindahin ke divisi. Jadi buat bimbingan sama di pembimbing eksternal tuh waktu sebulan nggak pernah Pak, karena pembimbing eksternalnya pun keluar terus. Nah, jadi penanggung jawabnya pun nggak pernah komunikasi sama pembimbing eksternalnya gitu. Waktu bulan kedua malah dipecat. Jadi ini Pak nggak sempat gitu. Itu gimana Pak? Tapi kan adanya juga bukan pembimbing di sana tuh, cuma penanggung jawab orang yang magang gitu. Gitu, Pak. Tapi kan yang kamu kerjakan ada kan? Ada. Oke, ditulis aja yang kamu kerjakan di situ apa. Ya, yang kamu kerjakan selama ini apa, misalnya input data, gitu ya. Input data apa, tanggal berapa, gitu kan? Hari keduanya apa, buat kopi, beli gorengan, misalnya gitu. Jalan-jalan. Ya kan, ada kan yang kamu kerjakan kan? Nggak mungkin nggak ada. Ya dibagi-bagi aja, nanti minta tanda tangan sama sama pembimbing eksternalnya. Pinter-pinter kamu lah, Bil. Iya. Mungkin nggak harus juga pembimbing eksternal yang penanggung jawabnya tadi. Kalau mau bertanda tangan sih ya nggak apa-apa. Ya. Pokoknya minta bantuan lah sama situ, siapa aja yang bertanda tangan boleh. Pokoknya ada gitu. Baik, Pak. Alright? Ya, Pak. Apa lagi? Saya izin bertanya juga, Pak. Ya, Dil. Kan nilai dari dari eksternal itu udah ada, tapi buat tanda tangan bimbingan kita tuh yang nggak ada, Pak. Itu gimana? Mau minta lagi kayak segan gitu, Pak. Nilainya ada, tapi tanda tangan ininya nggak ada. Nggak ada. Dila waktu itu ngerjain apa aja? Ada pekerjaan apa gitu misalnya? Nggak, Pak, cuma dikasih deadline ketemu, nanti dia kasih tugas ke kita, terus ngobrol lagi. Itu aja sih, Pak. Oke. Nggak apa-apa, gini aja. Kita usahakan dulu ya, Dila ya. Kita usahakan dulu. Kita buat surat dulu. Nanti kita coba lagi dengan surat ini. Kan kemarin belum ada suratnya kan? Iya, Pak. Ya, kita coba lagi. Ya, mungkin dengan surat ini mereka bisa memberikan tanda tangan dan nilai, gitu kan? Nah, kalaupun nanti nggak ada, udah diusahakan banget nggak ada, nanti kita ambil kebijakan lah dari prodi. Tapi sekarang usaha dulu. Gitu. Ya, gitu ya. Baik. Ya. Yunike, nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mat, bagus Mat rambutmu Mat. Ya gitu, potong rambut, jangan panjang-panjang rambutnya. Iya Pak, nggak boleh Pak, pakainya panjang-panjang. Nah gitu kan, kerasa kan sekarang. Biasanya disuruh saya potong, sekarang udah inisiatif, bagus kamu, ada kemajuan. Dah, gitu aja ya. Ada lagi? Nggak ada, nanti saya banyak ngomong, nggak sempat ngerjain tugas ini Mas. Udah lah ya, nanti ditanyain aja di WA boleh kalau misalnya kurang jelas. Gitu ya. Saya balikin lagi ke Bu Ami. Enggak, Bu Ami? Iya, Pak. Saya balikin lagi ke Bu Ami, enggak? Saya udah selesai. Saya selesai. mengucapkan selamat datang sama Pak Pono. Selamat datang Pak Pono, Assalamualaikum. Iya. Enggak, Bu. Ya, dan tadi ajarin ngilangin background tuh katanya.
Wildan, dipoto dulu lah buat kenang-kenangan. Mana Wildan tadi? Wah, nah tuh sok ngomong dulu, nanti kan teman-temannya moto. Jadi bukan nggak bisa Pak, jadi nggak bisa login, jadi harus login dulu, hilangin background. Nah saya tuh lupa pakai email yang mana Pak. Jadi nggak bisa. Udah gak apa-apa untuk kenang-kenangan foto. Gak apa-apa, di foto aja tuh teman-temannya foto tuh. Di ini dulu. Ngomong dulu Wildan, ngomong apa kan nanti teman-temannya foto gitu. Teman-teman, terima kasih sudah menghadiri. Enggak. Bagus Wildan, bagus. Apa? Ya, Pak. Oke, Bu Ami, mangga. Udah ya, Pak. Ya, karena bidang kode etiknya juga sudah selesai ya. Jadi tadi sudah diingat ya apa yang harus dikerjakan ya, jangan sampai terlambat karena efeknya, dampaknya nanti kemana-mana ya. Utamanya ini untuk pengumpulan akhir buku laporan PKL dan TA. Jadi yang dikumpulin nggak cuma satu ya, yang disiapkan dokumen tidak hanya TA saja, tapi PKL juga. Perhatikan jangan sampai hanya ini karena isinya sama jadi copy paste. Ya, ingat diedit, dilihat, diperhatikan baik-baik headernya, footernya, jangan sampai PKL tapi footer TA gitu ya. Buku TA tapi footernya PKL misalnya, itu sering tuh ada yang kayak gitu. Atau isi juga bab 1 beda ya. PKL sama TA itu beda. Kalau di PKL itu ada jadwal pelaksanaan kalau nggak salah, sama tujuan umum khusus gitu ya, ada yang seperti itu isinya itu. Lalu kan pasti ada tulisan PKL juga ya di dalamnya ya. Jadi ini harus diperhatikan masing-masing laporannya, karena kalau ada salah, apalagi nanti udah dicetak dan dikirim, kalau ada salah kan ribet. Itu kan yang salah harus dibenerin. Karena nanti kita pasti akan cek. Ya, betul tidak format dan lain sebagainya. Karena kalau sampai salah, pasti kita akan minta itu diperbaiki, kirim ulang gitu ya. Seperti itu. Jadi harus teliti gitu ya. Teliti untuk semua dokumen yang akan dikumpulkan nanti, utamanya yang akan dicetak nanti ya. Gitu. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan jam setengah 12, udah jam 12 kurang ya, sebentar lagi juga kan azan zuhur ya. Jadi mungkin kita akhiri saja kegiatan kita hari ini untuk sidang evaluasi evaluasi sidang PKL dan TA. Dan tadi sudah diakhiri dengan sidang kode etik ya. Kita akhiri saja. Terima kasih. Saya ucapkan ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.